Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas B PG PAUD 2020 Universitas Negeri Medan. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama ada Anissa Cahyati, yang kedua ada Filza Rasyika Hairian, yang ketiga ada Najila Nazmi Hayati, dan yang keempat ada Noni Elvina Purba. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas KKNI pada mata kuliah antropobiologi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Penny Husnahandayani SPD MPD dan Ibu Salsabila Hasiana Tanjung SPD MPD. Profil budaya berdasarkan suku Simalungun. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhayah, yakni bentuk jamak dari budi atau akal. Jadi, budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Suku Simalungun adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang menetap di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa leluhur suku ini berasal dari daerah India Selatan, tetapi ini hal yang sedang diperdebatkan. Sepanjang sejarah, suku ini terbagi ke dalam beberapa kerajaan. Marga asli penduduk Simalungun adalah Damanik dan 3 marga pendatang yaitu Saragih, Sinaga, dan Purba. Kemudian, marga-marga atau nama keluarga tersebut menjadi 4 marga besar di Simalungun. A. Ciri fisik. Jika laki-laki di suku Simalungun memiliki ciri fisik yaitu berbadan tinggi, kulit sawo matang atau kecoklatan, pemikiran keras, kekeluargaan antar marga masih kuat. Adapun kekeluargaan antar marga itu seperti Purba dengan Purba, meski tidak saudara kandung tapi jika semarga dalam adat berarti tidak diperbolehkan menikah karena mereka termasuk abang adik atau saudara sangat dekat. B. Jenis makanan. Adapun dari jenis makanan pada suku Simalungun ini yaitu awalnya anak diberikan ASI. Dan jika semisalnya anak itu merasa kurang puas dengan ASI, anak itu akan diberikan nasi tim atau nasi yang digiling, walaupun anak belum berumur 2 tahun. Berikut ini ada beberapa jenis makanan khas dari suku Simalungun. Yang pertama ada hina sumba. Hina sumba adalah olahan ayam cincang, merupakan makanan khas Simalungun yang paling banyak disukai masyarakat. Sekaligus yang paling sulit dibuat karena menggunakan rempah-rempah asli dari Kabupaten Simalungun, yaitu kayu pohon sikam atau biasa disebut matah-matah. Kedua ada labar. Labar berbahan dasar ubi atau ketela pohon dan dilengkapi dengan ayam panggang yang sudah dicincang. Menjadikan sajian sederhana ini sering disantap sebagai teman minum tuak oleh masyarakat Kabupaten Simalungun. Aroma asap bersumber dari ayam yang dipanggang terlebih dahulu dengan rempah-rempah, lalu setelah matang, ayam dicincang halus agar dapat bercampur dengan ubi atau ketela pohon yang dikukus dan ditumbuk halus juga. Yang ketiga ada sambal tinuktuk. Sambal tinuktuk adalah sambal khas Simalungun. Ini memiliki cita rasa pedas yang berbahan utama cabai, jahe merah, dan kencur. Yang keempat ada dayok nabinatur. Dayok nabinatur adalah makanan khas Simalungun yang paling khas dan istimewa dari kabupaten ini. Dahulu, hidangan ini hanya diperuntukkan bagi para bangsawan dan anggota kerajaan saja. Dalam bahasa Batak Simalungun, dayok berarti ayam dan nabinatur berarti disusun teratur. Ayam dipotong secara teratur, lalu dimasak dan disajikan secara teratur tiap bagian potongan ayamnya sesuai dengan posisi semula.
Penyusunan potongan ayam secara teratur memiliki filosofi kehidupan, yaitu kehidupan manusia itu harus dijalani secara baik dan sesuai dengan aturan dari Yang Maha Kuasa. Yang kelima ada randu. Randu merupakan kuliner berupa sayur dengan kuah yang terdiri dari bayam, buah dan pucuk labu, daun ranti, daun ubi rambat. Makanan ini dimasak dengan bumbu seperti beras menir, bawang merah, kemiri, kunyit, cabai rawit, dan garam. Yang terakhir ada nitak. Nitak berbahan dasar tepung beras dan diperkaya akan rempah-rempah seperti garam, lada, gula merah, dan kelapa parut. Seluruh bahan dihaluskan dengan lesung dan dibentuk kotak. Bertekstur padat dan biasanya juga disajikan dengan telur rebus sebagai pelengkap. Kuliner ini biasanya disajikan pada acara adat tertentu termasuk acara pernikahan. C. Kebiasaan. Suku Simalungun memiliki suatu tradisi yaitu Pa'a Bingkon. Pa'a Bingkon merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Simalungun. Kebiasaan ini dianggap juga sebagai suatu upacara adat yang resmi pada budaya Simalungun, di mana cucu pertama yang belum memiliki adik harus dipa'a bingkon kepada kakek atau neneknya. Bagi orang Simalungun, sirih adalah media utama pada setiap perlehatan adat atau horja adat, baik untuk mengundang, memulai, dan mengakhiri perlehatan adat. Untuk selanjutnya budaya. Jika dilihat dari unsur budaya yang memang melekat itu pola asuhnya ada 3. Yang pertama disiplin, kedua kegiatan bermain, dan ketiga harus ada orang yang ditakuti atau disegani. Untuk yang pertama disiplin, di sini anak laki-laki lebih ketat daripada anak perempuan dalam hal disiplin. Kegiatan seperti pekerjaan rumah lebih ketat untuk anak laki-laki agar bertanggung jawab. Untuk anak perempuan, pembelajaran disiplinnya lebih ringan dibandingkan anak laki-laki yang harus ke sawah. Anak perempuan tugasnya mengurus rumah, mempersiapkan makanan untuk anak laki-laki, makanan setelah pulang bekerja. Kedua, untuk kegiatan bermain, anak laki-laki maupun perempuan hanya boleh bermain sampai jam 10 malam. Jika melampaui jam tersebut akan langsung dicari. Yang ketiga, harus ada orang yang ditakuti atau disegani, lebih kepada ayah. Ketika ada kandidat atau orang yang ditakuti, maka tidak ada yang bisa dibantah atau membantah. Dan hal ini adalah hal yang dapat membantu mendisiplinkan anak. Anak boleh dipukul jika perlu dihukum sesuai kesalahannya untuk menimbulkan efek jerah. Pola asuh ini terbukti masih diberlakukan atau dicontoh oleh anak yang pernah diasuh oleh pola asuh ini. Dan terbukti sikap disiplin cukup melekat pada diri anak. Inilah penerapan pola asuh budaya Simalungun yang masih melekat. Sekianlah penjelasan dari budaya Simalungun kelompok kami. Demikianlah video kelompok kami dari kelompok 4 antropobiologi dengan pembahasan budaya Simalungun. Menutup video kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.